Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan lebih dahulu anggota kelompok. Kami dari kelompok 4 yang mengatakan yang pertama disebut Anggirisma, yang kedua ada Raja Atul Sana, yang ketiga ada Bernita Sabina Mutiara. Yang pertama ada pendahuluan. Penganggaran kesehatan. Pengelolaan kesehatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan kegiatan kesehatan yang dilakukan dalam unit satuan, semester, dan berlaku untuk jangka waktu tentu yang akan datang. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia untuk dapat hidup produktif dan mampu bersaing untuk menunjukkan para hidupnya. Namun demikian, jangkauan pelayanan kesehatan ini masih terbatas. Hal ini sangat ditentukan oleh sistem pelayanan kesehatan yang berlaku di suatu negara. Nah, penting dalam anggaran kesehatan yang mesti diperhatikan itu yang pertama, besaran kuantitas anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Yang kedua, ada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan fungsionalisasi dari anggaran yang ada. Tujuan anggaran kesehatan adalah pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi alokasi secara adil dan pemanfaatan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Sistem pembiayaan kesehatan adalah suatu sistem yang mengatur mengenai betul alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memasarkan berbagai usaha kesehatan yang diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Febri. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan anggaran kesehatan. Pada tahun 2022, alokasi anggaran kesehatan 2022 sebesar 255,3 triliun, mengalami penurunan 21,8% dibanding dengan tahun 2021 sebesar 326,4 triliun. Dan di tahun 2023 itu Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkat kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus anggaran dan pendapatan belanja negara tahun 2023. Nah, di sini ada data perbandingan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 169,8 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2023. Jumlah tersebut berkurang 20,2% dari perkiraan anggaran kesehatan 2022 yang besarnya 212,8 triliun. Nah, di sini ada Undang-Undang Anggaran Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, Pasal 170 Pembiayaan Kesehatan, yaitu ada tiga. Yang pertama, pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Yang kedua, unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. Yang ketiga, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lainnya. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh Saudara Puput. Baik, eh, di sini ada contoh kasus untuk anggaran kesehatan. Contoh kasus tersebut adalah ketika suatu negara mengalami kesulitan keuangan atau divisi anggaran yang membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan anggaran kesehatan yang memadai. Nah, ini dapat menyebabkan penurunan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan serta memperburuk ketimpangan akses dan kesejahteraan kesehatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, selain itu, beberapa negara mengalami masalah dengan pengalihan anggaran kesehatan dari sektor publik ke sektor swasta. Nah, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar layanan kesehatan yang lebih mahal di sektor swasta, serta mengurangi aksesibilitas layanan kesehatan di daerah pedesaan atau miskin. Nah, ada juga yang terkait di pandemi COVID-19. Di sini banyak negara yang telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk kesehatan dalam rangka memerangi virus dan mengurangi dampaknya. Nah, terus untuk kesehatan eh, untuk sejumlah negara masih mengalami kesulitan dalam mengatasi pandemi ini, terutama karena kurangnya anggaran kesehatan yang memadai atau distribusi yang tidak merata di antara daerah-daerah. Next. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari anggaran kesehatan adalah bahwa dana yang dialokasikan untuk kesehatan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Pemerintah memegang peran penting dalam penetapan distribusi, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur kesehatan serta pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Dalam anggaran kesehatan ini penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan kesehatan masyarakat, ada ketersediaan sumber daya, dan efektif penggunaan dana untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kesehatan masyarakat. Nah, dengan pengolahan anggaran kesehatan yang baik, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Oke, next. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.